Halo Malakan, aku Jerome Pauline. Di sini aku mau membahas keruwetan-keruwetan yang sering aku temui dalam percakapan di media sosial, di komen, di Twitter dan sebagainya. Terus kalau aku baca itu, aku selalu kayak, hah, bentar, ini gimana sih kok kayak orang ngobrol, orang debat panas, tapi ini itu beda gitu. Intinya itu beda dari apa yang diomongin sama yang ditanggepin gitu. Nah di video ini aku bakal bahas, tapi aku gak bakal sendirian karena aku ditemenin sama salah satu orang yang suka logika juga, yaitu Kak Kania. Yoi. Kalian tuh Kania sih? Kania. Kania kan ya? Benar. Kak Kania meskipun pakai Aman. C. Dan ya sebenarnya guys, fun fact. Ini adalah konten yang sebenarnya kita udah rencanain dari dulu banget. Iya, 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun, 3 tahun, tapi nggak pernah ada waktu kayak ya udah lupa aja gitu. Terus Jerome bikin konten apa, Iya, gue gitu, bikin iya, konten iya. apa. Ya, Terus akhirnya baru sekarang. Ya. kejadian. Nah, triggernya apa? Triggernya Nggak adalah apa-apa. kalau Bocorin, aku selama ini resah kan. Selama ini aku resah. Kak Kan ini resah terus ditaruh di close friend. Jadi di close friend Kak Kan itu hobinya itu lo nge-screenshotin komen-komen atau percakapan-percakapan yang bagi dia tuh kayak apa sih ini sama dia. Mungkin itu hiburannya Kak Kania ya. Hiburannya itu ditaruh di close friend. Aduh, Terus close friend gue dibocorin di YouTube. Terus Oke. Kak Kan itu suka ngomong kayak gini. Jerome sangat refleks sekali nih untuk dimasukin close friends. Gak gitu dong. Iya. Terus Kak Kan itu suka ngomong gini. Apa hal-hal yang kayak gini lah yang bikin umur gue makin pendek. Aduh, lucu banget. Aduh, sekali itu. Selama ini aku resah juga Kak. Aku resah, tapi yaudah aku skip aja lah daripada aku mikirin kayak pusing gitu kan. Aku tuh nggak sengaja Jer mikirnya. Maksudnya kan buka timeline terus tiba-tiba kan ini nggak ada yang berniat Iya, loh, muncul gitu. gitu. Iya, buat cuma dia lihat kok ada percakapan panjang banget. Karena tuh aku buka replies-nya kan. Percakapan panjang banget, padahal di titik awal itu udah gak nyambung. Oh iya. Terus aku tuh bingung kenapa kok bisa lanjut gini ya percakapannya sampai panjang. Oke, kita bakal bahas. Jerome nih menikmati banget ya kalau gue lagi nge-shot. Seru banget. Soalnya Kak Kania bela-belain gitu, menggunakan waktu dan energinya untuk itu gitu. Kalau aku kayak ya udahlah aku capek gitu. Tapi selalu gue tutup dengan ini hiburan untuk Iya, ini teman-teman hiburan. close friends-ku. Oke. Oke, jadi biasanya kalau segmen aku bermatematika, Ya. kali ini segmennya jadi Berlogika. berlogika. Oke, contoh pertama yang paling sering aku lihat lah ya. Lihat itu tentang misalnya sesimpel ada statement. Ada orang bilang, uang nggak menjamin kebahagiaan. Iya. Gitu. Terus komennya apa Kak biasanya? Komennya. Komen tuh kayak gini. Oke. Komen tuh kayak gini. Oh berarti nggak boleh dapat uang dong? Iya. Oh, berarti lu nggak nggak mau penting. uang? Uang itu nggak penting. Uang Iya, itu lu nggak nggak penting mau dong? uang. Iya. Bentar. Kan beda Ini gitu. 2 hal yang berbeda kan? Dua hal yang berbeda gitu. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang uang itu nggak menjamin kebahagiaan, dia itu cuma mau bilang bahwa punya uang belum tentu bahagia. Bahagia, Itu benar. maksud dari omongannya. Benar. Tapi dia nggak bilang uang itu nggak ada Nggak gunanya sama penting, sekali, iya. nggak penting sama Nggak sekali. ada yang bilang kayak gitu. Ataupun dia nggak mau uang. Benar. Karena kan bisa jadi misalnya uang menjamin hal lainnya gitu. Menjamin hal lainnya Iya, gitu. misalnya uang menjamin kenyang. Iya. Nah dia butuh kenyang juga. Benar. Ya, dia bisa jadi Uang butuh menjamin uang dong. kesejahteraan misalnya Iya. gitu kan. Jadi kayak ya kesimpulan bahwa dari kalimat itu tuh berarti orangnya ini nggak butuh uang, nggak menganggap uang penting, itu sebenarnya kesimpulan yang tidak logis. nggak gitu. logis sebenarnya gitu. Nggak ada Tapi basisnya kira-kira gitu. kenapa bisa orang sampai mikir ke sana gitu? Kalau menurutku sih gini Jer, aku selalu lihat di mana-mana emang kayak manusia itu kayaknya ya tebakan aku ya kalau lihat dari polanya nih orang-orang punya kebiasaan berasumsi emang. Asumsi sendiri gitu. Iya, berasumsi nih. Jadi asumsi ini datang dari mana sih? Biasanya emang orang juga kadang-kadang kalau ngomong banyak maksud-maksud tersembunyinya. Nah, akhirnya ini jadi snowballing nih Snowballing, gitu efeknya. iya. Iya, jadi kayak Iya. di satu sisi ada orang-orang yang juga suka ngomong itu enggak secara langsung gitu. Jadi emang ada hidden Ada meaning. layernya. Iya, ada layernya. Sehingga di sisi lain terjadilah orang-orang juga terlatih untuk punya asumsi-asumsi. Oh mungkin dia ngomong gini maksudnya gini, Maksudnya mungkin ngomong gini gini, maksudnya ya. gini. Bukan sesuai dengan apa yang diomongin. Benar. Nah akhirnya terjadilah seperti Benar. itu. Padahal kalau di logika atau di matematika itu nggak ada kayak gituan. Iya. Statementnya semuanya apa ya udah. dibikin Ya udah. Iya. Ngertiin sama statementnya gitu. Benar. Nah kan aku ngeliatnya justru gimana ya. Emang sih di satu sisi asumsi itu kadang-kadang bisa ada gunanya. Jadi ngomongnya nggak perlu terlalu banyak kan. Karena Benar. udah ada asumsi yang sama lah gitu. Misalnya contoh. Aku misalnya datang ke satu ruangan, ada orang-orang, aku nanya, guys pada udah makan belum? Misalnya gitu. Nah biasanya kan itu ada asumsi bahwa dari orang jawab belum, aku mau nawarin makan. Mau nawarin makan ya. Iya kan? Nggak ada orang konteksnya kayak aku nanya gitu terus, belum Kak Chan?
udah aku diam aja gitu, aku jalan lanjut kan enggak kan. Iya, Biasanya iya. kayak oh ya udah gue mau pesen makan nih bareng yuk gitu kan. Iya, iya. Asumsi itu kan ada Iya. sehingga nggak perlu diinformasiin lagi bahwa Iya, iya. gue nanya karena gue mau pesen makan nih, lu Iya, mau iya, nggak perlu iya, gitu iya. kan karena Benar, udah ada benar, asumsi benar, umum. benar. Nah sebenarnya di konteks seperti itu mungkin membantu. Iya. Tapi ketika kita bicara sosial media, ini kan Iya. skalanya besar ya. Jadi Iya, kayak iya. satu orang ngomong sama misalnya 1 juta orang. Iya. Nah ketika kebanyakan orang tuh punya asumsi-asumsi Sendiri-sendiri sendiri-sendiri yang itulah. berbeda, Iya. akhirnya jadi kusut banget menurut aku percakapan-percakapan benar, kita nih gitu. Karena orang bisa, waktu itu pernah ada teman kita namanya Kevin Anggara, kamu kenal? Oh iya, tahu. Kevin Jokes ya kan, dia kan bilang tuh ada suatu anime atau Iya. manga Iya. manga atau manga, aduh mudah-mudahan nggak salah nih ya nyebutnya. Manga. Oke. Kan ada di sini. Oh iya bener, Japanese fluent, lupa. Oke, manga ya Jar ya. Manga. Manga. Nah dia sempat nyebutin satu manga yang overrated kata dia. Oke. Overrated. Kita nggak perlu sebut manganya Oke. apa ya kan, nanti dihajar lagi. Tapi kan makin dihajar makin rame. Nah, dia bilang suatu manga itu overrated. Nah, overrated ini kan artinya dinilai lebih dari rate yang seharusnya menurut dia. Benar. Ya nggak? Kalau secara matematisnya gitu ya, Jadi ya kan? misalnya menurut dia 7, tapi Orang-orang bilangnya rate-nya 9. Gitu. Itu ya kan? overrated. Overrated, ya kan? Yes. Atau bahkan misalnya menurut dia 8 deh, Iya. orang-orang nilai 10, itu udah Iya, overrated iya, kan? udah Jadi overrated. rate yang menurut dia orang over gitu di Over, iya, atasnya. benar. Nah di atasnya tuh bisa lebih 1, bisa lebih 2, Iya, bisa iya. lebihnya tuh bisa nggak jauh gitu Iya, kan. iya. Nah tapi kan kesimpulan orang-orang adalah dia bilang manga itu jelek, Jelek, gitu. benar. Padahal kayak enggak, dia nggak ada bilang manga Nggak itu bilang jelek. itu jelek, Iya. iya. Dia nilai itu 8 aja tuh udah bagus kan Benar. sebenarnya. Tapi nggak 10, itu kan Nggak maksud 10, dia. yes, kan? yes, Nah yes. itu, jadi menurutku tuh hal kayak gini sebenarnya lebih bagus kalau kita bisa lebih matematis sih gitu, lebih logis Iya, gitu iya, kan iya. mikirnya. Jadi rate gitu kan misalnya ukurannya berarti skalanya tuh kan over itu berarti lebih dari Iya, satu iya. titik, under tuh berarti di bawah dari satu bawahnya, titik. benar. Nah titiknya ini sendiri kan arbitrary nih istilahnya Benar, ya. Jadi arbitrary. tergantung si Kevin nih mikirnya di berapa Benar, kita nggak tahu. subjektif kan. Kita nggak bisa simpulin. Benar, benar. Dia mikirnya nilainya 4 misalnya kan, Iya, bisa iya. 7, bisa 8. Actually bisa 9,5. Benar. Bisa 9,7. Iya. Nah, menurutku tuh itu yang apa ya, cara pikir matematis tuh menurut aku yang paling Yang- cantiknya iya. tuh di situ gitu, Iya, elegan iya, gitu iya, ya kan. iya, iya. Iya, Masuk jadi akal, masuk akal. suatu informasi bisa kita nggak banyak asumsi, jadi bisa lebih luas nih cara Yes, berpikirnya yes, gitu yes, bahwa yes. oh iya ada kemungkinan ini, ada kemungkinan ini, ada kemungkinan ini Iya. kayak gitu. Nah itu yang aku pengen sih orang-orang bisa lebih banyak terlatih sih. untuk itu ya nggak sih? Kamu dalam bermatematika juga kayak gitu nggak sih? Iya, Maksudnya iya, benar, jadi benar. ngelatih diri Jadi kamu ngelatih kayak untuk kayak critical thinking kan, kayak belum tentu nih orang maksudnya apa yang gue pikirin gitu. Iya. Ya kan belum tentu orangnya ngomong kayak gini artinya adalah kalau gue ngomong kayak gitu sama gitu artinya. Iya, kalau di Ya soal kan? cerita kan misalnya kayak ada belanjaan si A lebih berat dari si B. Lebih berat itu Berarti kan bukan berapa? berarti Iya, iya. berat banget, bukan Iya, berarti iya, gitu kan. belum Beda tentu kayak beratnya gitu. bisa Benar, benar, 0,1 kilo udah Iya, lebih iya, berat iya. gitu. Benar, Nah benar, itu kan benar. contohnya. Itu sih ya. Iya. Ini mirip banget kasusnya sama percakapan berikutnya nih Kak. Oh iya. Misalnya kayak gini, misalnya aku ngomong ya. Aku oke, misalnya Kamu konser. ngambil contohnya konser, mikir. ya. Konser ya, misalnya kita nonton konser. Aku nonton Coldplay. Contohnya bahaya nggak sama nih? Oh, nonton Coldplay, oke. Bruno Mars. Aku nonton dua-duanya. Oke. Coldplay sama Bruno Mars. Coba ngomong, misalnya, aku lebih suka Bruno Mars daripada Coldplay. Konsernya misalnya, aku lebih suka konser Bruno Mars daripada konser Coldplay. Nah ini kalau di sosial media itu bisa jadi wild banget. Wild itu bisa satu. Ternyata Jerome. Oh ternyata kamu lebih suka Bruno Mars daripada Coldplay misalnya kayak gitu. Jadi bukan konsernya tapi Oh, band iya. itu sendiri gitu misalnya. Itu sendiri Iya kan? udah beda tuh. Kedua, Benar. ada yang nangkepnya gini. Oh berarti kamu gak suka Coldplay ya? Ngerti gak sih? Iya. Oh berarti kamu gak lebih suka apa ya? Padahal- Kamu benci Coldplay ya? Iya. Kayak gitu loh. Padahal Iya. aku lagi gak bahas itu gitu. Pun misalnya aku Benar. pun misalnya aku benar lebih suka Bruno Mars daripada Coldplay misalnya. Tapi kan bukan berarti aku benci gitu. Benar. Aku cuma lebih suka. Misalnya kita batasin ya, ini netral. Nah, skala. Ini kita Netral, nggak bicara suka, skala nih. Ya. Nggak suka, suka ya, ini Suka, daerah iya. suka. Misalnya, Itu nggak suka banget iya, lah. nggak suka benci gini ya, gitu kan. daerah Paling nggak suka, ujung. iya. Ini suka banget paling ujung. Iya. Nah daerah ini daerah suka nih. Iya, jadi Itu misalnya daerah ya, suka. aku Coldplay di sini, Bruno Mars di sini. Ini udah lebih suka Bruno Mars. Lebih suka, Iya. intinya lebih suka. Tapi Dikit-dikit sebenarnya aja. dua-duanya suka. Bener. Bukan berarti aku jadi nggak suka gitu. Betul. Si Coldplay gitu kan. Nah, banyak orang yang Berpikir kayak gitu. matematis. Iya benar. Aku juga kadang capek soal urusan kayak gitu, jadi benar. ini happen di politik juga kemarin, misalnya kayak pas pilpres, iya, pas iya, apa, benar-benar. kita dukung satu ini, artinya kamu anti yang lain gitu, artinya Iya. kamu nggak suka sama yang Padahal lain. bisa jadi dukung itu karena paling tinggi nih Paling misalnya tinggi nih, sukanya. iya. Iya, misalnya di sini. Paling setuju lah gitu. Iya, Ya yang kan? dua lagi sebenarnya Yang dua di lagi sini, di di sini. sini, Iya, gitu. nggak sampai di situ Bukan sebenarnya. sampai sini gitu. Iya, benar. Makanya dibilang buzzer lu, dibilang apa namanya lu anti ini ya, lu abah ya atau apa gitu, kayak semacam kayak gitu loh, kayak
lu penjilat penjilat Prabowo, misalnya kayak gitu kan. Jadi kayak nggak kayak gitu dong gitu. Iya benar-benar itu kayak berpikir binary lah istilahnya gitu. Iya, jadi binary. Cuman ada 2 pilihan doang Iya, ini suka sama ini. nggak suka. Padahal paling bagus tuh berpikir spektrum ya kayak Benar, gini. Jadi spektrum. bisa ada skala gitu, nggak suka tuh ya bisa suka banget, bisa Iya. suka aja gitu. Nggak harus lawannya tuh langsung nggak suka banget Iya, gitu kan. iya. Tapi yang konteks konser Bruno Mars dan konser Coldplay tadi menurut aku bagus banget sih itu Jer. Terutama kalau aku biasanya nyebut ini sebenarnya istilahnya verbal reasoning nih istilahnya. Verbal reasoning, ya. Iya, jadi penalaran verbal. Tadi Jerome penting banget tuh meng-highlight ketika dia bilang, dia kan ngomongnya lebih suka konsernya Bruno Mars dibanding konsernya Coldplay. Nah itu tuh nggak bisa disimpulin dia lebih suka Bruno Mars dibanding Coldplay Benar. gitu. Itu lebih spesifik lagi nih, dia ngomong Iya, konsernya. iya. Konsernya, Artinya bisa gitu. jadi itu benar-benar merujuk ke pengalaman spesifik dari Benar, konser dari itu sendiri. konsernya. Bukan soal lagu-lagunya Bruno Mars dan lagu Iya, Coldplay. bahkan kayak gitu. Iya. Bukan lagunya loh bahkan. Coba pengalaman Iya, di konsernya. pengalaman konsernya. Gitu. Nah, Kecuali itu aku kan- bilang aku lebih suka lagunya Bruno Mars, berarti ya udah lagunya gitu. Iya. Ya kan? Benar, misalnya. benar. Nah itu penting banget baik dari kita sebagai yang nyampein informasi maupun kita sebagai yang nerima informasi. Iya sih, gitu ya. benar. Jadi kita nyampein informasi juga penting tuh untuk belajar Iya, bisa benar-benar memastikan yang mau kita sampaikan tuh yang ini Dan- apa yang ini dan gitu kan. spesifik ya. Iya, karena kan beda tuh Benar, maknanya kalau misalnya kita sampainya gini sama Iya, kayak iya. gini. Nah, yang nangkep juga harus sadar itu ya kayak Iya, iya. ini orang bukan ngomong gini nih, tapi ngomongnya kayak gini. Menurutku tuh bagus kayak gitu dibudayain gitu. Jadi jadi komunikasi tuh lebih enak gak sih? Ya Lebih kan? enak Lebih dan kayak clear. lebih misalnya lu punya pertanyaan pun pertanyaan lu ya kayak kenapa bang konsernya kayak gitu kan. Iya. Bukan kayak Iya malah. emang kenapa Bruno Mars? Iya. Emang kenapa Coldplay misalnya kayak gitu? Emang kenapa Taylor Swift? Soalnya aku lihat tiba-tiba Taylor Swift malah sama ngomong. Bruno Mars itu ada tengkar kemarin. iya? Iya. Tengkarnya urusan itu? Iya, dia bilang kayak Emang ada aku apa lebih Taylor suka konser Bruno Mars daripada konser Taylor Swift gitu. Wah, tengkarnya parah banget. Kayak, oh lu berarti gak suka sama Taylor Swift ya gini-gini. Gak kayak gitu dong bos. Iya. Kayak gitu dong gitu. Bener banget. Ini contoh yang bagus banget. Iya. Ini mudah-mudahan nggak terjadi lagi ya besok-besok dengan adanya konten ini. Ya, at least kalian lah. Makanya kalian tolong nonton, abis itu kalian sebarin lah ke orang-orang yang Iya, mungkin tolong. kalian ngerasa sering debat-debatin di komen gitu. Iya, potong bagian ini Iya. aja untuk yang khusus di percakapan-percakapan yang kayak gitu boleh. Iya. Ya, di reply aja langsung kasih tak. Bener. Gini bos cara Ini mikirnya. bos, iya. Karena apa ya kak? Aku pribadi selalu dari dulu tuh kayak bilang ke orang-orang, lu tuh manfaatin waktu sama energi buat yang baik dong. Maksudnya buat yang improve diri lu lah dan sebagainya. Improve masyarakat, improve kehidupan lu gitu ya. Iya kan? Gitu kan? Sedangkan lu bisa invested banget untuk melawan orang-orang kayak debat di komen, kayak lu nge-hit orang yang ngomong Urusan lebih suka Bruno Mars tadi, gitu-gitu. konser Taylor Swift, Iya. konser Bruno Mars. Itu bahkan bisa sampai berjam-jam, ya kan? Yang padahal itu bisa dipakai buat hal lain. Bener. Kemarin aku nge-post nih, aku udah nge-post tentang yang pas lagi rame-ramenya peringatan darurat. Oh iya. Aku kan bilang sesimpel, kalau misalnya, karena aku kasih ini kan, kasih analogi di Iya. kelas. Kalau misalnya orang nyontek terus dibiasain gitu, Akhirnya yang Akhirnya nggak yang- nyontek justru yang yang nyontek terhukum juga ya. jadi, iya benar, ya kan. Terus yang akhirnya yang lain akan merasa, oh ya udah nyontek gak apa-apa kok gitu. Iya. Tapi sebaliknya, kalau misalnya yang nyontek dihukum, yang lain jadi takut kan. Iya. Analogi kayak gitu. Kak, sampai sekarang kak, ada di kolom komen aku di TikTok ya, itu kan udah berapa ya? Udah bulan lalu ya? Udah lama ya. 2-3 minggu lalu mungkin. Iya, lumayan lama. Hampir sebulan lah. Sampai sekarang masih debat. Masih debat. Kan Orang yang dari reply yang sama. bener, iya. Nggak, tapi perdebatannya bener nggak, Jer? Bener. Nggak, maksudnya Aneh. arah yang bener nggak? Aneh. Apa yang diperdebatkan di situ? Ya itu. Wah ini mah anak abah nih, kayak Oh. gini, kayak gitu-gitu loh. Apa sih? Gak ada kayak gitu maksudnya. Apa gitu. Ini contoh-contoh kolom komen yang bakal Iya, kena iya, screenshot gue dan masuk close friends gue sih. Iya, kayak gitu loh. Kayak, kok bisa lu nyimpul kayak gitu kayak, bro, Iya. ya kan? Maksudnya kalau kemarin ya misalnya yang ngomongin peringatan darurat dan sebagainya, kayak kan dibilang anak abah atau apa ini pendukung tokoh tertentu gitu kan. Dalam hatiku ya, dalam hatiku aku cuma mau bilang kayak gini, siapapun boleh lah gitu, nggak harus salah satu tokoh lah. Siapapun boleh tapi jangan kayak gitu caranya, kayak gitu Iya, kan, iya, kayak gitu doang, gitu doang loh. Iya, Poin iya. aku lagi bahas caranya, bukan lagi bahas oh ini lebih baik Wah, tokohnya ini gitu. nih penting nih bahas Ini cara nih. berlebihan. Kayak ada contoh percakapan yang bisa kita angkat ya Apa soal nih? cara dan tujuan tadi. Kan kamu bukan persoalin orang mau Oh, maju iya, kan, iya, tapi iya. caranya gimana nih gitu kan. Oke. Itu juga banyak kesalahan kayak gitu. Benar. Di Oke, coba kita percakapan-percakapan bahas ya. netizen nih, terutama di sosial media yang katanya Iya. paling intelektual itu katanya. Iya, sosial media paling akal sehat katanya. Paling akal sehat. Iya, Iya. sosial media paling terdidik katanya, Jer.
Tapi yang semua aku omongin di close friends itu dari situ. Iya, bener lagi. Kok bisa ya? Kok bisa begini ya? Oke, kalau misalnya di aplikasi itu kan lebih berat-berat ya pembahasannya. Iya, iya, iya. Contohnya ada orang A bilang ya. Orang A bilang ini, kalau ada orang bangun sekolah supaya kualitas pendidikan di Indonesia itu meningkat, itu bodoh. Soalnya jumlah sekolah yang lebih banyak, nggak serta-merta bikin kualitas pendidikannya jadi lebih bagus. Oke. Terus ada orang B. Dijawab. Orang B jawabnya kayak gimana? Iya. kira-kira? Dijawab begini, lah emang kenapa kalau orang mau bikin banyak sekolah? Salahnya di mana? Terlalu arogan menurut saya kalau orang bangun sekolah aja Anda permasalahkan. Nah karena konteksnya ini kan orang X ini awalnya ngeritik kan. Iya, Ngeritik benar. tokoh-tokoh yang Iya. bangun sekolah. Iya. Bangun sekolah katanya mau berkontribusi ningkatin kualitas pendidikan. Iya. Dikritik lah, kata Dikritik. dia apa nyambungnya nih dua ini gitu. Iya. Katanya banyak sekolah mah nggak bikin kualitas jadi naik. Iya. Nah, tapi tiba-tiba langsung diamuk oleh netizen Iya. kayak ini. Benar. Ya, nah, emang salahnya di mana orang bangun sekolah? Dan dia kan bukan masalahin orang bangun sekolahnya kan. Itu kayak tadi kamu Iya, bilang kan. Iya. Di orang bukan masalahin ininya, masalahin ininya. Nah, yang diperdebatin jadi ininya, padahal Iya, bukan itu itu. benar. Gitu. Iya, Kayak, benar. persoalannya bukan soal bangun sekolahnya nih. Iya. Tapi bangun sekolah tujuannya apa? Nah, Tujuannya ketika apa? dia bilang tujuannya ningkatin kualitas pendidikan, dikritik lah bahwa ya ini mah nggak nyambung Nggak nih nyambung. gitu. Ibarat Ya, kayak maksudnya mau manasin air masuk ke freezer nih airnya Benar. gitu, nggak jadi Mungkin bangun panas. sekolah itu bukan salah satu cara yang paling efektif. Iya, Ya kan? Kita pikirnya gitu. kan Mungkin yang untuk lain-lain tujuannya meningkatkan kualitas pendidikan itu kan, ya kan? Iya, Gitu. kayak lu bangun lebih banyak sekolah nggak bikin kualitasnya sendiri itu naik. Itu Benar. maksud dari kritik yang netizen A. Iya. Tapi netizen B ngeliatnya dia anti dengan pembangunan Anti dengan sekolah. sekolah, benar. Chaotic banget tuh akhirnya tuh Iya. replies-nya tuh. Akhirnya langsung kayak, ya udah itu benar. Iya. Akhirnya nanti akan nyambung ke pembahasan-pembahasan yang nggak sesuai dengan ini kan tadi. Nggak Iya, sesuai malah dengan jadi ini. bahas. Namanya orang udah niat baik mau bangun sekolah mah nggak usah diprotesin Nggak usah gitu. diprotes Iya, gitu. dia bukan protes bangun sekolah itu sendiri gitu. Iya. Dia protes kesesuaian antara tindakan itu sama tujuannya. Kalau misalnya emang bangun sekolah buat apa? Buat bangun Dia nambah aja, sekolah, iya buat nambah jumlah ya sekolah yang udah. ada di negara ini ya udah nggak selesai. masalah, iya. Tapi kita bilang buat ningkatin kualitas, nah di situ dipertanyakan sama si netizen Iya. bener nggak sih kualitasnya memang bisa naik apa dengan sekolah makin banyak gitu? Nah, justru kan yang kita harapkan adalah adanya debat atau adanya adu opini Terhadap itu, poin itu. ya terhadap itu yang akan apa ya menghasilkan suatu solusi gitu. Iya, solusi yang Berarti lebih apa bagus nih? lah Apa gitu, nih? iya. Bangun sekolah nggak cukup. Bisa apa? jadi. Atau kan siapa tahu sih orang yang bangun sekolah ini punya suatu opini tertentu Iya, kan. suatu Gue bangun argumen, sekolah, iya. dia tujuannya kayak gini. Iya, gini, bisa gini, kok gini, ningkatin bisa kualitas kok, ya nah, dengan gitu. cara kayak Itu gini kan kayak seru gini. kan? Itu kan Iya. yang penting gitu. Itu Malah percakapan. bahasnya kayak ya udah lu nggak usah. Iya. Iya, ya udah lu tinggal nggak usah daftarin sekolah anak lu Iya, ke sekolah. itu. Itu Ini reply paling sering kan? Iya kan? Itu reply paling sering. sering. Yang parpol kan? Iya, Kemarin. ya udah lu tinggal nggak usah daftar anak lu ke sekolah itu. Enggak, Iya, bukan nggak gitu itu, dong Bos. poinnya, Bukan itu Bos. poinnya, Bos. Kayak ya udah lu nggak usah tinggal nggak usah pilih. Iya. Kalau apa namanya di apa namanya? Iya, kan, iya, di pemilu misalnya, Di pemilu, iya. ini lu tinggal nggak usah pilih. Nggak gitu dong. Iya, maksudnya gue nggak milih pun kemarin gue milih pun gue nggak milih pun itu nggak ngaruh ke poin gue yang ini gitu Benar, kan. Soal iya. apa yang misalnya gue kritik dari kebijakannya, tindakan itu kan udah hal yang terpisah gitu. Bener. Nggak menjawab masalah gitu. Benar, Misalnya benar. gue mempertanyakan bagaimana membangun banyak sekolah, ningkatin kualitas pendidikan. Lu jawab kayak, yaudah lu nggak usah sekolah aja. Lah, enggak, bukan gitu, Bos. iya, Bukan jadi nggak sekolah, justru apa nih yang bisa kita lakuin untuk jadi ningkatin kualitas kan itu. Atau misalnya Iya, yang iya. bangun sekolah tadi mau buktiin nih, bahwa Iya. bangun sekolah bisa kok ningkatin kualitas dengan cara gini-gini, kan itu yang Iya, harusnya iya, keluar dalam percakapannya. Karena yang ini itu kacau banget loh Kak. Sampai ada orang bisa bilang, ya udah tinggal lu nggak usah apa dukung aja. Itu kacau banget loh sebenarnya. Dampaknya Iya. itu bisa maksudnya kacau banget menurut aku. Menurut aku tuh bisa kacau banget loh. Tapi di kolom komen kamu udah terjadi tuh ya? Apa? Semua itu di kolom komen. Udah, karena aku di kolom komen aku nggak tahu lah, karena aku nggak terlalu bahas politik kan. Cuma aku kan liatin kan. Iya, Aku iya, liatin iya. di narasi dan sebagainya. Panas gitu. Semuanya komen kayak gitu ya. Iya. Terus maksudnya yang aku bilang bahaya itu adalah misalnya contohnya nih. Misalnya nih kita ngomongin kelapa sawit apa? Sawit misalnya, sawit Oke. gitu kan. Misalnya let's say ada orang yang menentang gitu. Terus ada orang bilang, "Ya udah lu tinggal nggak usah pakai sawit aja." Iya, Kan nggak kayak gitu solusinya. Nggak kayak gitu dong solusinya gitu. Ini yang kita pertanyakan secara keseluruhan, Iya, secara men. keseluruhan, Nggak gitu. bisa cuman gua doang nggak pakai itu. Iya, karena kalau gue dong nggak pakai itu nggak ngefek. Ini kan efek global. Berarti kita harus bikin solusi yang global juga dong.
Kayak gitu loh. Ya. Oke, contoh lagi nih, kita ngomongin tentang korupsi. Oke. Si A bilang, kalau bener si X itu korupsinya 2T, maka dendanya kalau cuma 2M ya terlalu kecil. Iya. Ini nggak sampai 1% loh dari nilai yang dikorup. Ya. Nah, terus ada yang Terus respon dijawab. yang aku baca yang nggak nyambung lah. Dijawabnya kayak gini, lah kamu udah lihat belum beritanya? Si X itu belum kebukti korupsi loh. Coba tingkatin lagi literasinya sebelum berapa ini. Nah ini bahasa-bahasa tingkatin literasinya sebelum berapa ini. Tapi kamu pernah ngalamin kan? Pernah. Iya, tingkatin dulu literasi. Enggak, ini mau ningkatin literasi kayak gimana juga kalau respon seperti ini, ya percakapan kita tetap Nggak akan nyambung. nggak akan nyambung Yang gitu. satu ngomongin jumlahnya. Iya, Kalau ngomongin soal bener. dendanya. Iya, Kalau aturan benar. dendanya nih. Kalau Iya kan? benar korup, Iya. denda segini kekecilan nih. Yang satu ngomong, tapi kan belum tentu korup. Ya emang belum tentu. Emang belum justru tentu. Itu ngomongin kalau benar kan. Iya emang belum tentu. Terus sama. Aku di Malaka nggak pernah lo kayak gini. Nggak, Bang. Nggak pernah aku kayak berapi-api kayak gini. Tapi emang gatel Iya, ya. gatel. Bacanya tuh sampai kepala Iya. kita gatel gitu Iya kayak. kan? Maksudnya kayak yang Bentar, itu bentar. ngomongnya Iya. hypothetical kan? Iya, Mungkin, hypothetical gimana kemungkinan gitu. nih gitu. Oke, Iya. kalau benar dia bilang. Dia juga bilang kalau benar Kalau gitu. benar. Kalau benar begini berarti dendanya kekecilan Iya. dong gitu. Iya. Nah, yang berarti kan poinnya si A kan sebenarnya soal dendanya ya, Jar. Benar. Jadi kalau lu mau perdebatin, ya perdebatin dendanya Dendanya, ini. Kayak benar. maksudnya enggak menurut gua cukup Masuk akal aja kok ya, gitu, setengah bla, bla, persen bla. cukup Iya, gitu. Nah kita debatin itu, enggak menurut gue setengah persen nggak cukup benar, tapi lebih tinggi misalnya 5%. Ya kita ngomongin dendanya Iya, dong iya. harusnya karena poinnya dia kan di situ. Iya, iya. Tapi ini malah sibuk ngebahas soal si X-nya nggak korup. Iya. Lah ini kita nggak lagi bahas itu. Nah, terus nanti bisa juga nyambung nih. Ada orang yang ngomong kayak Gimana? apa namanya? Ngebandingin sama kasus lain mungkin. Itu juga bisa beda Oh gitu. gini ya, iya di kasus lainnya ternyata kasusnya bukan yang cocok buat dibandingin. Iya, kayak bandingin apa ya? Misalnya kayak kasus Denda yang buat pelanggaran peraturan lalu lintas Ya, lah, misalnya misalnya kayak nggak gitu. pakai helm atau Iya. ya lagian gue juga naik mobil ditilang juga ini kok cuma segini dendanya Iya, gitu. ya, kayak gitu. Ya masa sama kasusnya ya, sama kayak kasus gitu-gitu loh. korupsi. Kayak gak apple to apple dan sebagainya. Iya iya perbandingannya gak tepat. Tapi itu masih mending sih Jar kalau yang jawab pakai itu karena seenggaknya dia udah bahas dendanya. Iya, iya, iya. Masih mending, jadi iya, masih peraturan mending, masih kan mending. malah ngebahas X tuh nggak korup, nggak yang melebaran tuh gini biasanya. Emangnya si X korup apa? Iya, iya. Lu nggak tahu X tuh banyak bangun sekolah tahu di tempat gua. Itu itu anjir dia. tiba-tiba sumpah. Tiba-tiba Itu dia, ngomongin iya, iya. itu, Tiba-tiba tiba-tiba ngomongin- ngomongin si X bangun sekolah. Iya, jadi personal ya. Bangun rumah sakit di Jadi kampung personal dia. ya. Iya. Lah sedangkan pertama si A juga nggak bahas si X kan Iya. sebenarnya. Yang kedua si A juga nggak nuduh si X korup Bener. kan. Kalau bener Balik dong. lagi yang Iya. ketiga ya si A lagi bahas denda apa Iya, iya, urusannya iya, iya, nih iya. sama si X bangun sekolah gitu. Bener. Kayak gitu guys ya. Aduh, Jadi ya semoga dari obrolan ini kalian nangkep lah poinnya gitu. dapat. Mudah-mudahan percakapan-percakapan kita di media sosial jadi lebih runut, ya Iya. kan lebih jelas. Lebih jelas. Jadi Lebih nggak nyambung. kabur lah ininya. Apa? Jadi kita buka timeline tuh ininya. enak gitu. Iya benar nggak kabur juga pembahasannya. Aku pernah kak. Ini pengalaman aku pribadi. Iya, gimana? Ingat gak? Ini trending satu Twitter aku pertama kali. Trending pertama aku di Twitter. Aku ingat kamu banyak Iya. trending, tapi aku nggak ingat trending pertama. Trending Twitter karena tweet aku Iya. ngomongnya tentang privilege. Oh, apa ya waktu itu? Dulu aku Gitu ya? ingat banget, aku ngomong gini, privilege itu penting, tapi kerja keras juga nggak kalah penting. Aku ngomong kayak gitu. Wah, digoreng banget. Digorengnya kayak, Ya mau kerja keras kayak gimana iya kalau ada privilege gini-gini, iya, kalau nggak ada kayak gitu-gitu loh. Kayak, ya gue juga nggak bilang kerja keras bisa tanpa privilege misalnya. bener. Kan ada sebenarnya Iya, statement kan itu. kalau dipikir kan, bahkan gue bilang privilege itu penting. Tapi kerja keras juga penting. Gitu, maksudnya aku bilang kayak Saya gitu bisa loh. ngaruh lah gitu ya. Kecuali aku ngomongnya, privilege itu gak penting, yang penting kerja keras. Nah itu juga boleh lah, Iya, boleh lah ngomong berargumen kayak, seperti itu. Iya, lu ngomong Bahkan gitu aku karena lu punya privilege man gitu iya, kan. kan aku ngomong kayak privilege itu penting, tapi kerja keras juga penting. Karena faktanya orang yang privilege Nggak dan gak kerja keras, sekonyong-konyong. dan belum tentu bisa sukses gitu. Iya. Malahan bisa bangkrut karena dia gak kerja keras dan sebagainya kan. Jadi kayak gitu loh kak. Tapi orang-orang kayak, apalagi menurut aku di Twitter itu sangat-sangat sensitif bahas privilege. Kalau nggak salah itu yang aku ini juga nggak sih Jar, aku bahas ke kamu Ada, di, iya, di ada. WhatsApp atau apa. Ada, aku bilang kita kayak, "Jar, bahas." Ini reply sih. Iya. Oh itu kayak titik awal kita mau konten ini nggak sih? Iya, 2019 Gara-gara, ada, iya, 2020 gara-gara iya 2020 kayaknya. Iya, deh. itu Gara-gara pertama kali aku trending Twitter, ini trending satu kayak. reply-nya nggak tersambung nih Benar. men. Gitu. Nggak ada yang bilang privilege Iya. penting nih. Gak ada gitu bilang. ya. Ya kita bahas itu di WhatsApp. Ya,
Ingat banget gitu. Iya. Gak ada bilang gitu. Rame banget replies dia, nggak nyambung sama apa yang dia omongin sebenarnya. Terus sampai ada bahas tentang kemiskinan struktural dan sebagainya. Ya justru gitu. kan itu, dia kan bilang bahwa ya emang privilege juga berpengaruh gitu kan poinnya. Tapi Sampai aku pas itu aku mikir, berarti aku harus ngomongnya kayak gimana? Masa aku harus ngomong kayak gini? Lu gak punya privilege? Ya udah lu gak mungkin sukses. Kan mereka gak mungkin kayak gitu. Iya kan? Sedangkan banyak banget contoh-contoh di luar sana yang underprivileged tapi bisa sukses, bisa jadi outlier gitu. Ya kan? Jadi kayak aku ngerasa bingung aja sih gitu, kayak kok bisa ke arah sana mikirnya gitu, sejauh itu gitu. Tapi dari situ aku belajar sih. Belajarnya banyak hal. cara ngomongnya harus kayak belajar kalau misalnya di sosial media emang harus hati-hati banget kalau ngomong. Iya benar. Karena ya faktanya orang-orang belum tentu bisa menangkap dan punya asumsi sendiri kan. Itu iya. Kayak gitu. Tapi yang lainnya juga, maksudnya ada juga dengan image yang dia punya tentang kamu juga. Benar. Itu biasanya Iya. Kayak aku tuh sering banget, maksudnya kan teks itu kan nggak ada intonasinya kan. Jadi bener. misal sebenarnya kalau aku in person aku ngomongnya kayak gini nih. Iya. Tapi image aku yang baca nih, akhirnya intonasinya tuh ya lo kalau misalnya nggak gini gitu, jadi kayak gitu. Padahal kayak enggak, gue ngomongnya nggak gitu, gue ngomongnya kayak lo kalau nggak gini gitu nadanya, bukan kayak lo kalau nggak gini kan beda kan, ya kan. Nah jadi di kepala dia nih suaranya kayak gitu aja gitu. Jadi suara kamu tuh lebih kayak gini nih misalnya. Tadi kan privilege gini. Ya privilege penting sih. Cuma kerja keras juga penting lah. Cara bacanya. Bacanya tuh bukan kayak privilege penting, tapi kerja keras juga penting. Bukan gitu. Kan? Iya, tapi kayak merendahkan urusan privilege-nya kan bisa di dalam kepala dia tuh suara kamu kayak gitu. Bener. Jadi emang unsur-unsur semua ini maksud aku tuh membuat percakapan-percakapan kita menjadi aneh gitu. Yes. Jadi akhirnya kita buka timeline tuh yang aku bilang tadi. Aku sebenarnya kan buka sosial media pengen menikmati percakapan orang ya gitu ya. Tapi kalau percakapannya itu sesemrawut itu kan apa yang mau dinikmati kan? Jadi kayak ngeliat jalanan Jakarta, jadi kayak ngeliat jalan, ada yang jualan bakso, ada bajai lagi nyangkut, ada motor lawan arah, ya kan, trotoar penuh sama motor sama sepeda, mobil parkir di trotoar, ya kan. Orang pejalan kaki jadi jalan raya, di jalan raya jalannya. Itu kan kayak gitu nuansanya jadi percakapannya. Orang ngomongin ini ngomong kemana-mana. Jadi harapannya dengan konten seperti ini, kita udah mencoba memberikan beberapa contoh. Teman-teman bisa lebih koheren lah itu responsnya, istilahnya itu koheren. Jadi kita samarkan kasusnya, tapi ini benar-benar kasusnya sangat real. Dan ini menimpa teman kita gitu ya. Gitu? Iya, ini teman kita. Ini real? Terinspirasi dari salah satu cuitan, ini real langsung. Ini real ya? Kawan kita nge-tweet dan itu meledak banget. Terus aku baca replies-nya dan seperti biasa Jer, aku pusing ya. Nah, gimana? Kita bahas di sini ya. Jadi ceritanya si A bilang, gue nggak paham, nih disamarkan ya tapi ya, gue nggak paham kenapa di sini orang gondrong dilarang jadi PNS. Gue tuh ngecek di negara PQRS nggak ada larangan kayak gini. Apa alasannya ya? Gitu. Terus si Benny ngerespon kan? Si Benny ngerespon, gimana Jar responnya? Responnya gini, aduh bang, coba edukasi lagi diri lo lah. Ini educate yourself. Wah ini aku kata-kata yang, waduh, googlingnya kurang luas bang. Wah ini juga ini. Lu tahu dari mana bos? Ya kan? Kalau di negara M sama negara N ada kok larangan begitu. Masa negara kita nggak boleh pakai juga aturan begitu? Dapat nggak tuh kekusutannya tuh Jar? Ya kan? Jadi ada orang nanya sebab dari suatu larangan tuh kenapa? Dijawab dengan masa kita nggak boleh pakai larangan itu? Kita belum bahas boleh atau nggak boleh untuk melarang itu men. Kita baru membahas kenapa ya ada larangan seperti ini? Gitu, udah. Begitu doang gitu kan. Nah tapi kan responsnya nggak gitu ya. Bahkan hampir nggak ada yang respons nyambung dengan itu gitu. Harusnya kan perdebatannya kan kalau kita ngelihat tesisnya seperti itu kan. Tesisnya kan berarti kita infer dari pertanyaannya, kemungkinan tesis statementnya dari si A ini adalah larangan orang gondrong jadi PNS tidak punya alasan yang jelas kan, alasan yang valid lah. Kan pengen tahu alasannya apa itu. Kan? Nah berarti kan jawaban yang harusnya percakapannya itu misalnya ada yang ngejelasin nih, oh ini kok alasannya itu dibikin karena ini gitu kan itu. Atau enggak misalnya satu lagi yang setuju yang misalnya kayak iya emang nggak ada alasannya tuh karena di sini juga gue lihat nggak mengganggu kok misalnya nggak gondrong itu nggak bikin orang nggak kompeten kok sebagai PNS misalnya gitu kan bisa kayak gitu. Jadi harusnya pembahasannya kan di situ. Dan ini pembahasannya malah kayak oh jadi lu nggak setuju ada larangan satu ya kan.
lah kalau negara ini aja pakai kenapa kita nggak boleh yang tadi? Iya. Padahal kayak nggak ada yang bahas boleh. Nggak ada yang bahas boleh atau nggak boleh. Ya. Nah, what's interesting adalah Jer, ini yang menurut aku, kalau kamu pernah nonton satu video ya, judulnya Five Laws of Stupidity. Oke. Video ini sebenarnya ngerangkum isi suatu buku yang judulnya Five Laws of Stupidity, yang nulis Cipolla. Jadi di situ Cipolla tuh bilang kita tuh kadang-kadang suka kayak kena ilusi bahwa kebodohan itu tidak ada di situ karena banyaknya gelar yang ada di situ gitu. Ya. Misal nama aku nih, Kania Cita, SIP, MA, MBA, PhD, misalnya gitu. Misal nama aku gini nih. Nah, kadang-kadang Jer, dengan nama panjang aku ini, dengan gelar yang banyak ini, orang jadi ngerasa kayak, oh nggak mungkin lah Kania stupid misalnya gitu. Dia salah nalarnya gitu. Nah, padahal kalau kamu lihat dari kekhususan percakapan ini di media sosial, kita tuh bisa ngeliat itu dilakukan oleh orang-orang yang paling terdidik sekali. Benar. Gitu loh. Nah, jadi maksud aku, teman-teman juga, misalnya kayak kalian mungkin masih pelajar, mungkin masih SMA, masih kuliah. Kalau kalian ngeliat ada profesor, doktor, MA, segala macam PhD, yang jelas-jelas karena percakapannya dia nggak nyambung nih responsnya. Kalian nggak usah gaslight diri kalian sendiri. Gak mungkin lah, masa si profesor ini lebih dari gua, gitu kan kayak. Masa gue anak sekolah ngajarin profesornya? Kita harus budayakan itu. Kalau emang ada yang salah, ya ayo kita koreksi gitu loh. Jadi supaya percakapan-percakapan kita lebih bagus gitu, lebih kualitas. Itu sih Jar menurut aku. Karena tuh di media sosial, balik lagi di media sosial terutama yang jadi contoh tadi tuh, banyak kan orang-orang terdidik nih. Nah jadi kan aku ngeliat kayaknya ada anak-anak mahasiswa, anak-anak pelajar tuh takut-takut gitu mau ngoreksi. Karena kayak ini nggak mungkin nih gelar udah sebanyak ini, masa salah sih nalarnya gitu. Padahal jelas-jelas salah jawaban tadi gitu. By the way, ngomongin tentang satu lagi ya, misalnya mau ngomongin tentang kayak ya fans yang kayak Bruno Mars gitu-gitu misalnya ya, yang balik ke awal itu. Iya. Berarti menurut aku apakah fanatisme kayak fanatik terhadap seseorang terhadap itu jadi seseorang atau suatu kelompok itu juga jadi menurunkan logiknya gitu. Karena sebenarnya bias sih, emang jawabannya itu bias. Ya, kan? Nah, bukan harus fanatisme aja, tapi itu salah satu faktor yang membuat kita bias. Tapi bias bisa datang dari sangat banyak hal, kita juga bisa jadi bias. Misalnya aku punya personal friendship, Jerome teman aku, bisa jadi aku juga punya bias ketika ngelihat kontennya Jerome misalnya udah otomatis harusnya bagus nih gitu, itu bisa. Jadi mesti berpikir 2 kali emang gitu ya, sebelum menyimpulkan lah gitu. Karena kadang-kadang ada bias-bias dalam diri kita yang bisa bikin kita salah tadi atau nggak tepat dalam berpikir gitu sih. I see. Berarti memang harus critical thinking. Critical thinking dan kayak berusaha netral gitu. Berusaha melihat itu objektif. Iya. Yes. Betul. Oke. Cukup dulu episode kali ini, blogging kali ini. Aku penasaran sih, kalian suka atau enggak, kalian bisa komen. Terus misalnya ada komen-komen yang menurut kalian apa ya? Maksudnya komen-komen di sosial media atau percakapan-percakapan yang menurut kalian itu aneh, kalian bisa bahas juga di komen. Mention kita juga di sosial media. Atau mungkin di video kita berikutnya kita bisa screenshotin komen-komen yang menurut kita yang udah kalian wadidaw gitu. Iya. Yang bisa disapin juga sih. Tolong mention kita di konten-konten itu, percakapan itu, biar kita screenshotin semua kita bahas di sini. Seru sih bahas-bahasin komen ini. Oke. Thank you buat semua yang udah nonton. Jangan lupa di like, share videonya dan subscribe juga. Bye.